Saudara, warga Pontianak, Kalimantan Barat 2 pekan lalu digegerkan dengan peristiwa pembunuhan anak yang masih berusia 6 tahun yang jasadnya ditemukan di dalam karung. Korban anak sempat dinyatakan hilang dan viral di media sosial. Hal apa yang menimpa bocah ini sehingga tewas begitu tragis? Saksikan berkas buser jasad bocah dalam karung. Korban, menanyakan pada pelaku kondisi korban. Jawab pelaku yang disebut oleh kaca ini juga bernama ada di karung itu udah bengkak itu. Kamis malam 23 Agustus 2024 ada hal tak biasa yang menyebabkan warga berkerumun di sekitar sebuah rumah di Kompleks Purnama Agung 7, Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat. Seorang bocah SD yang baru berusia 6 tahun ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan dalam sebuah karung yang sepertinya sengaja ditutupi oleh berbagai macam sampah di atasnya. Peristiwa ini terungkap setelah adanya pengumuman orang hilang yang beredar luas di media sosial. Di sini korban dinyatakan hilang sejak Senin 19 Agustus. Jadi sebelum menemukan mayat itu kita dulu si suaminya nih, siapa kemana anak itu katanya kan. Kalau misalnya itu kan dapat di CCTV ibu tirinya itu cek. Mungkin CCTV-nya rusak apa kan ya. Kan maju pada saat itu kan pengakuan jam 11, jam 12. Tidak ada di karung itu udah bengkak itu, udah telanjang. Jadi masukkan karung itu pakai cucian plastik tutup. Nah, itu. Di mana Pak posisinya Pak? Apa di sini Pak? Di sebelah sini. Jadi ada lorong ini Bapak. Sebelah mana Pak? Ya? Sebelah mana? Ini belakang. Ini sambil ini. Kan ada lorong nih. Nah, dimasukkan ke situ. Masuk. Pak, berarti awalnya nih alibinya tuh hilang gitu Pak ya? Diculik gitu. Diculik. Jasad korban ditemukan sudah membusuk. Hasil olah TKP dan juga kesaksian yang didapat polisi dari sejumlah pihak, pelakunya mengarah pada ibu tiri korban yang langsung diamankan polisi. Demi mengetahui sebab kematian korban yang bisa menjawab mengapa korban tewas dengan cara yang tragis, jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Anton Sujarwo Pontianak untuk jalani otopsi. Kepergian korban benar-benar mengejutkan keluarga, terutama ibu kandung korban, Tiwi. Saat mendatangi Rumah Sakit Bidokes Polda Kalbar untuk melihat proses otopsi anaknya, ia menyebut sudah cukup lama tak bertemu dengan buah hatinya itu sejak dibawa oleh ayah kandungnya. Kurun waktu 2 tahun ini selama mereka pindah ke sini, saya belum pernah ketemu lagi. Ketemunya itu pada saat, karena dulu kan waktu Nija masih sama saya, itu kan kayak lebarannya suka di Palembang atau di Jakarta. Nah jadi ketika papa Nizam atau ayah Nizam itu jemput Nizam ke Jakarta, pasti bawa istrinya kan. Nah itu saya ketemunya paling kayak gitu, tapi untuk berkomunikasi intens, ketemu face to face gitu, itu nggak ada sih. Nggak pernah ada obrolan intens antara saya sama sama ibu sambungnya. Besar harapan sang bunda, aparat penegak hukum memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku yang menyebabkan anak terkasihnya tewas. Sementara itu untuk mengungkap secara detail apa yang menimpa sang bocah hingga nasibnya begitu memilukan, aparat Polda Kalbar melakukan prarekonstruksi di TKP pembunuhan Perumahan Purnama Agung 7, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Sayangnya prarekonstruksi tertutup untuk umum dan mendapat penjagaan ketat dari kepolisian. Namun antusiasme warga yang geram dengan terjadinya penganiayaan berat oleh ibu tiri korban IF sehingga bocah malang itu berpulang begitu besar. Mereka berusaha keras mengintip proses prarekonstruksi lewat sela-sela pagar. Pelaku menjalani 37 adegan di dalam rumah yang memperlihatkan korban sempat dikurung di ruangan belakang rumah dan tidak diberikan makan oleh pelaku. Dari hasil lidik polisi diketahui korban kerap jadi sasaran tindakan kekerasan ibu tirinya. Dengan mencocokkan dengan di TKP, adakah persesuaian ataupun ada kejanggalan mulai dari hari Senin saat pada laporan dia kehilangan anak dalam hal ini penculikan sehingga sampai hari Kamis yang ternyata jadi penemuan mayat. Dari fakta yang kita temukan ya, disesuaikan dengan hasil BAP yang sebelumnya, ada perbuatan-perbuatan yang lain yang dilakukan oleh pelaku yang untuk saat ini diduga
bukan hanya pada saat hari kejadian di Senin hingga Selasa seperti itu yang menyebabkan korban meninggal dunia, tapi ada perbuatan lain yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sorry. Begitu prarekonstruksi usai, warga yang emosi sempat meneriaki pelaku. Jenazah korban kekerasan AN tiba di kampung halaman ayahnya, Desa Sri Bandung, Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu 24 Agustus lalu. Ratusan pelayat mengiringi jenazah sang bocah ke TPU Desa Sri Bandung hingga masuk ke liang lahat, disaksikan sang ayah yang juga menunggui proses pemakaman. Ayo deh, itu kan kita dulu bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha khalaqnakum. Pacar saya lagi deh. Lah namang Ditinggalkan anggota keluarga yang dikasihi merupakan cobaan berat bagi keluarga korban. Mereka luluh dalam kedukaan. Keluarga benar-benar tak menyangka pelaku, ibu tiri korban IF yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan ayah korban, tega menghabisi bocah yang baru duduk di kelas 1 sekolah dasar itu. Ini kan masih keluarga, jadi kami berharap sama keluarga, pemerintah, masyarakat kita melakukan peringatan sebaik-baiknya dan tidak ada, kami berharap tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Aparat Direktorat Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat akhirnya lakukan gelar perkara kasus penganiayaan berat seorang bocah SD AN oleh ibu tirinya IF sehingga sang bocah tewas. IF, ibu sambung korban AN, tidak hanya tak paham mengasuh anak yang masih amat belia, namun ia menimpakan kecemburuannya pada AN yang dianggap mendapat perhatian lebih dari suaminya dibanding dirinya dan anak yang baru dilahirkannya. Dari hasil otopsi polisi, korban mengalami retak pada tulang tengkorak yang menyebabkan ia meninggal dunia. Di hari naas itu, SN pulang sekolah dengan kondisi baju berantakan, difoto oleh IF dan diadukan ke ayahnya. Tidak hanya sampai di situ, IF mendorong kuat korban hingga tubuh kecil itu terbentur ke dinding dan masih harus menerima tendangan ibu tirinya. Dan ia dikurung di halaman belakang tanpa diberi makan. Keesokan harinya, bocah kecil itu kembali dianiaya. Karena kesal, korban kembali menganiaya dengan mendorong tubuh korban dan menggunakan kedua tangannya dengan kuat sehingga korban terjatuh terlentang dan terdengar bunyi duk ketika korban jatuh terlentang. Kepala korban menyentuh lantai dan korban tidak sadarkan diri. Wali kelas SD yang bersangkutan, di mana sudah pernah menemukan dan juga direkam dalam foto tentang korban yang pernah mengalami luka memar di atas dahi sebelah kiri atau pelipis mata sebelah kiri. Pelaku sempat beralibi licik untuk mengalihkan perhatian dan bahkan ikut lapor polisi bersama sang suami. Ayah korban menanyakan kepada pelaku korban, kondisi korban atau di mana korban. Dijawab pelaku yang dijemput oleh pacar ibunya yang bernama Yogi untuk dibawa ke Jakarta. Piket Reskrimum pada saat itu melakukan pengecekan, datang ke TKP dan lihat CCTV di samping kanan kiri rumah korban, namun tidak ditemukan keterangan seperti yang diterangkan oleh pelaku. Jadi sekedar untuk mengelabui seolah-olah terjadi pengambilan anak oleh orang lain. Perbuatan keji dan sadis pelaku IF terhadap anak tirinya yang masih sangat belia sulit diterima nalar. Konsekuensi hukumnya, IF dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga hukum pidana terkait kekerasan fisik di rumah tangga yang sebabkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara.